warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu petani sekalian yang kita cintai. Petani adalah pejuang pangan nasional Indonesia. Jayalah petani. Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana kita mengumpulkan bahan-bahan limbah dari pasar sebagai bahan pembuatan pupuk cair. Seperti kemarin yang saya sampaikan bahwa limbah-limbah pertanian di pasar ini merupakan suatu harta karun yang tak ternilai harganya. Sekalipun orang mengatakan sampah, tapi kenyataannya sampah ini bisa digunakan sebagai bahan baku pupuk cair. Bapak Ibu sekalian, di sini ada banyak macam-macam limbah ini, limbah pertanian. Yang pertama, ini adalah limbah ikan. Limbah ikan di mana jeroan ikan atau insangnya ikan ini di pasar sudah dibuang, tidak ada gunanya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sumber protein bagi tanaman. Di mana protein ini sangat dibutuhkan oleh semua jenis tanaman untuk membentuk sel-selnya, untuk membangun sel-selnya. Maka ini kita siapkan sebagai bahan baku pupuk cair. Selain itu, mengandung protein, ini banyak mengandung unsur nitrogen setelah diproses nanti. Nah, nitrogen ini adalah sebagai unsur makro, di mana nitrogen ini banyak dibutuhkan sebagai pembentuk klorofil atau hijau daun. Bapak Ibu sekalian, di sini juga saya punya hijauan. Nah, hijauan ini adalah yang disebut dengan leguminosae. Leguminosae ini adalah sejenis tanaman polongan, di mana tanaman polongan ini daunnya banyak mengandung nitrogen. Nitrogen sebagai unsur makro tanaman yang nantinya klorofil ini akan menjadi sumber nitrogen bagi tanaman. Ini ada Sasbania atau disebut dengan turi. Kemudian ini lamtoro. Kemudian di sini ada jenis daun yang koro-koro, jadi dari daun koro atau disebut dengan polongan. Ini juga banyak mengandung nitrogen. Ini saya rasa banyak sumber nitrogen ini di pedesaan, di kampung-kampung. Bapak Ibu sekalian, ini juga saya punya limbah wortel, limbah terong, limbah jeruk, limbah pisang, limbah tomat, dan limbah koro-koroan atau buncis. Di sini limbah dalam bentuk buah-bahan ini banyak mengandung unsur kalium, di mana kalium ini juga sebagai unsur makro untuk tanaman. Jadi ini sangat penting, unsur makro kita siapkan sebagai bahan kebutuhan kalium untuk tanaman. Kemudian di sini saya punya bonggol pisang. Nah, bonggol pisang ini saya rasa di kampung dibuang-buang, tidak ada harganya. Ini banyak mengandung potasium, di mana potasium ini sebagai unsur makro P kalau di NPK P. Kemudian di sini juga ada serutan kulit kelapa. Ini juga banyak mengandung P, selain banyak juga proteinnya unsur P. Ada juga sabut kelapa sabut kelapa juga banyak mengandung unsur P. Di mana ini juga bisa digunakan sebagai bahan baku pupuk organik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya di sini punya palusium atau manisa, di mana manisa ini dilempar saja dia tumbuh. Ketika kemarau juga mau tumbuh, ketika dilempar ke tanah musim hujan apalagi tumbuh. Karena si manisa ini banyak mengandung zat PT atau zat perangsang tumbuh. Di dalamnya ada gibrelin, auksin, dan sitokinin. Jadi ini sebagai zat perangsang tumbuh. Ini juga ada limbah kecamba. Nah, limbah kecamba ini juga banyak mengandung zat perangsang tumbuh, selain unsur-unsur makro dan mikro. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya di sini punya remahan daun bambu. Daun bambu ini banyak mengandung cendawan yang bermanfaat untuk tanaman, yaitu namanya trichoderma, di mana cendawan ini mampu membunuh cendawan-cendawan yang merugikan bagi petani.
Nah, ini nanti juga dijadikan sebagai bahan pembuatan pupuk cair. Bapak Ibu sekalian, saya juga di sini ada punya molases. Molases ini artinya tetes tebu. Di mana tetes tebu ini banyak mengandung glukosa atau gula. Dan inilah sebagai bahan baku energi dari mikroorganisme, baik itu bakteri yang menguntungkan maupun cendawan yang menguntungkan. Saya juga di sini punya larutan dedak padi. Ini juga banyak mengandung karbohidrat, di mana karbohidrat ini akan diproses oleh bakteri dirubah menjadi glukosa. Nah, glukosa itulah sebagai sumber energi bagi bakteri maupun cendawan yang menguntungkan. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu bahan di mana bahan-bahan ini semuanya gratis kalau kita ambil di pasar, tidak usah membeli. Sehingga kebutuhan unsur makro, nitrogen, kalium, fosfat, zat perangsang tumbuh atau zat pitih, gibberellin, auksin, sitokinin, dan beberapa cendawan yang menguntungkan ini sudah bisa kita dapatkan dari daerah kita, sekitar kita. Jadi tidak usah membeli. Sehingga Bapak Ibu sekalian, untuk kebutuhan pupuknya baik makro maupun mikro cukup disediakan dengan bahan baku limbah pertanian ini. Oke Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini adalah suatu bahan-bahan, merupakan suatu harta karun kita yang selama ini dicampakkan oleh banyak masyarakat, dibuang begitu saja. Ini sebenarnya merupakan suatu energi bagi Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengurangi kos biaya pembelian pupuk kimia, di mana pupuk kimia juga kalau terus-menerus diberikan kepada tanaman akan menjadi rusak pada struktur tanah. Bapak Ibu sekalian, demikian, nanti kita sambung lagi ke bagaimana cara pembuatan pupuk cairnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jaya selalu petani Indonesia.